Pelaku ganjal ATM disergap polisi. Gramedia Science Day dorong kreativitas anak. Pelajar di Medan ikuti workshop robotik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 2 kawanan pencuri dengan modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri diringkus personil di Reskrimum Polda Sumut. Pelaku sudah beraksi di sejumlah provinsi dan menguras ratusan juta uang nasabah bank. Itulah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku di salah satu mesin ATM center yang ada di Kota Medan. Pelaku yang mengenakan kemeja motif kotak-kotak terlihat mengotak-atik satu mesin ATM sebelum korban datang. Tak berselang lama, korban yang mengenakan singlet hitam terlihat kesusahan saat menggunakan mesin ATM. Di momen inilah pelaku berpura-pura memberikan bantuan dan dengan cepat menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM serupa. Pelaku kemudian dengan leluasa menguras seluruh saldo yang ada di tabungan korban yang jumlahnya mencapai 700 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh mengungkapkan pelaku berjumlah 4 orang. 2 diantaranya berhasil diringkus Polda Sumut di Kota Medan dan Tangerang. 1 pelaku lagi telah ditangkap Polresta Pekanbaru, sedangkan 1 pelaku lain kini dalam pengejaran polisi dan identitasnya sudah diketahui. Dari catatan, para pelaku telah beraksi di sejumlah kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Dalam setiap aksinya, pelaku hanya bermodalkan tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal mesin ATM. Pelaku juga menggunakan kartu-kartu ATM bekas untuk ditukarkan dengan kartu ATM milik korbannya. Tersangka ini sudah mengikuti ini 2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi. Sehingga ketika yang 2 orang ini akan membantu dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan oleh Pak Liberty. Usai pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa dan umumnya sudah lebih dari 1 kali dipenjara dalam kasus yang sama pula. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang remaja yang masih berstatus anak di bawah umur ditangkap Polsek Medan Tembung karena terlibat aksi pembegalan motor. Pelaku dan teman-temannya mengaku lebih dari 5 kali melakukan pembegalan. Video CCTV yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik para remaja melakukan pembegalan di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Saat beraksi, mereka kerap bergerombol mencari korban dan kemudian mengancam korbannya menggunakan senjata tajam. Mereka juga tak segan melukai korbannya. Kapolsek Medan Tembung, Ajun Komisaris Polisi Rasmaju Tarigan menyebut ada 5 pelaku yang teridentifikasi. 1 pelaku berhasil diringkus dan merupakan anak di bawah umur. Pihaknya kini tengah memburu teman-teman pelaku lain. Polisi menghimbau seluruh pelaku yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri. Dalam kasus ini, selain menangkap 1 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti sepeda motor milik korban, 3 senjata tajam beragam jenis, dan rekaman CCTV yang merekam aksi kejahatan para pelaku. Tersangka ini melakukan kegiatannya itu di wilayah hukum Polsek Medan Tembung sudah berulang kali. Sudah ada beberapa titik yang telah tersangka lakukan kejadian yang sama. Dan kami sudah mengantongi nama-nama teman dia dan kami melakukan lidik. Pelaku juga terancam penjara lebih dari 5 tahun dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, aksi kejar-kejaran bak di film action terjadi saat petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus 2 kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera kawasan Kabupaten Asahan. Dari pelaku, petugas menyita 30 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi. Inilah video amatir saat petugas melakukan pengejaran terhadap sebuah mobil yang ditumpangi oleh kedua pelaku. Pelaku yang merupakan paman dan keponakan terus berupaya melarikan diri usai menyadari petugas mengikutinya. Aksi kejar-kejaran berakhir usai polisi mengadang mobil pelaku. Dari mobil pelaku, polisi menemukan 1 koper berisi 30 bungkus narkotika jenis sabu dan 4 bungkus narkotika jenis pil ekstasi yang jumlahnya mencapai 20.000 butir. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan bilang penangkapan 2 pelaku dilakukan usai petugas Satres Narkoba melakukan pengembangan atas pengungkapan kasus sebelumnya. Dari hasil pengembangan ternyata dideteksi adanya upaya pengiriman narkoba kembali dari Malaysia menuju Kota Medan melalui jalur perairan Asahan. 1 dari 2 pelaku bahkan menjemput langsung narkoba menggunakan sampan. Hasil pemeriksaan, pelaku tercatat bukan kali pertama menjadi kurir narkoba, karena sebelumnya sudah pernah mengantarkan narkoba dengan jumlah besar dan mendapat imbalan sebesar 70 juta rupiah. Untuk narkobanya didatangkan dari mana, Pak? Apa? Untuk narkobanya didatangkan Malaysia. dari mana? Malaysia. Ini lewat jalur laut. Jalur laut, kapal kecil, kemudian disambut sama dia pakai kapal ya. Kamu nyambutnya pakai kapal? Hah? Sampan kecil. Pakai sampan kecil. Jadi dia yang jemput ke laut. 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gramedia gelar Science Day, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, menginspirasi minat dan pengetahuan bidang sains dan teknologi, Gramedia kembali menggelar Science Day 2025 di Kota Medan. Kegiatan ini akan mendorong kreativitas anak dalam berbagai bidang ilmu. Diikuti 400 orang, Gramedia Science Day 2025 terus mendukung perkembangan anak untuk mengenal sains sambil bermain. Untuk kali keduanya, gelaran ini hadir di Hotel Santika Diandra Medan. Peserta merupakan siswa-siswi sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Setiap tim terdiri dari 2 orang yang akan berlomba dalam menyelesaikan soal dan bereksperimen dengan berbagai bahan yang disediakan. Gramedia Science Day menjadi wadah mengasah kreativitas dengan cara menyenangkan, memperkenalkan semangat kompetensi sains dengan seru. Gelaran ini juga melatih motorik dan merangsang rasa ingin tahu anak. Melatih motorik anak, terutama dalam menghadapi kehidupan ini, baik itu kehidupan sehari maupun di sekolah. Di saat ini lagi dikembangkan tentang AI maupun teknologi. Jadi kami harapkan sains ini dikembangkan untuk menghadapi sana. Peserta dalam setiap sesi terlihat antusias. Mereka seru-seruan bersama dan tidak sabar untuk berlomba. Seru banget kegiatannya. Ngapain aja tadi? Kami bereksperimen cara membuat magnet, terus ngerjain soal tentang energi. Membuat magnet dari hasil limbah. Ya, bahannya ada besi, baterai, kawat, dan paku. Berhasil nggak? Melalui kegiatan ini diharapkan menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu serta kecintaan anak terhadap dunia sains. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen.
Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batang Gadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini Aik Tambangan, yang di hulunya Sungai Batang Gadis. Aik Tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelajar di Medan ikuti workshop robotik, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sekolah SMP negeri di Kabupaten Karo menggelar uji coba sistem aplikasi kehadiran siswa. Aplikasi ini mendata keberadaan siswa yang terhubung ke pesan WhatsApp orang tua. Untuk memberi kenyamanan orang tua terhadap keberadaan anak sekolah, guru di SMP Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo menguji aplikasi kehadiran siswa. Setiap siswa yang masuk dan pulang akan didata menggunakan scan kartu tanda siswa ke aplikasi yang disediakan oleh guru. Inovasi ini diberi nama aplikasi Aksi. Selain mendata kehadiran dan kepulangan siswa, aplikasi ini juga dapat terhubung ke handphone orang tua siswa melalui pesan WhatsApp. Nah, aplikasi yang sudah kita buat di SMP Negeri 1 Kabanjahe itu kita mulai dari melakukan scan barcode NISN siswa, dan nantinya itu langsung terkoneksi ke WA orang tua siswa. Tujuan kita untuk pembuatan aplikasi ini apa sebenarnya? Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin siswa, begitu juga untuk karakter siswa,
Penerapan aplikasi ini mendapat apresiasi orang tua siswa. Mereka mengaku senang karena keberadaan siswa dapat termonitor dan mengurangi tingkat bolos di jam sekolah. Merasa terbantu ya, karena melihat daripada keadaan sekarang ini, banyak juga ya kami menemukan itu sebagai orang tua, banyak peserta didik itu misalnya kan jam-jam pembelajaran juga ada yang di kedai kopi, mungkin dia lagi bolos gitu. Jadi dengan apabila penerapan uji coba ini berhasil, kedepannya seluruh sekolah di Kabupaten Karo akan mengadopsi sistem ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya. Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera Utara, masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau ekoprinting. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis. Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamida, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti mangrove seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kayunya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, atasi kecanduan smartphone, orang tua di Medan melibatkan anak mengikuti workshop robotik. Gelaran ini dapat meningkatkan aktivitas fisik dan berpikir anak. Di sudut ujung Jalan Tuasan, Kota Medan, sejumlah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan antusias menyusun bagian-bagian kecil robot. Dengan obeng kecil, mereka mencoba menyusun bagian-bagiannya. Di workshop robot ini, anak-anak disuguhkan kepingan kayu yang merupakan bagian dari replika siput, dilengkapi dengan dinamo dan baterai. Bagi anak-anak, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus bisa menyusun kepingan kayu tersebut dengan benar dan harus bisa bergerak menggunakan daya baterai secara baik. Tak jarang saat semua sudah tersusun dan terbentuk dengan baik, mesin dinamo tidak bergerak atau sebaliknya. Ada pula saat robot-robot itu bisa berhasil bergerak namun jalannya mundur. Hal ini merangsang pikiran anak-anak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada pada robot tersebut. Kegiatan ini terlihat didukung penuh oleh orang tua mereka yang sangat khawatir anaknya terjebak pada kecanduan smartphone. Dira Yati Sardina, seorang guru dan inisiator workshop, mengatakan kegiatan ini memang didesain untuk mengisi hari libur anak-anak dengan aktivitas yang melibatkan kemampuan berpikir serta merangsang motorik anak-anak. Alasannya saya buat kegiatan robotik yang pertama adalah mengisi waktu liburan
anak-anak dengan kegiatan yang produktif. Karena kan sekarang anak-anak tuh senangnya main game gitu kan, main handphone. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang memang membuat suatu produk yang bisa mengganti handphone tadi. Jadi Sementara itu, Aufal, salah seorang peserta workshop, mengaku sangat senang dengan menyusun robot ini. Walau agak susah, namun ingin tetap membuat robot lainnya. kayak senang gitu, terus seru, ada tantangannya, bisa baut-baut kayak merasa lagi buat robot asli. Melihat antusias anak-anak, Dira dan sejumlah anak muda lainnya akan membuat workshop lanjutan dan bentuk robotik yang lebih menantang lagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.